Halo teman-teman semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Statistika Deskriptif oleh dosen pengampu yaitu Ibu Setianingsih SEMM. Sebelumnya perkenalkan dulu nih dari kami di sini ada 4 orang, yaitu ada Kak Maula Malik Jabar Azzaki, ada Kak Meliana, ada Kak Nabila Putri Rahayu, dan terakhir ada Kak Nia dan Mala Putri, teman-teman. Nah, lanjut aja, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu di sini tuh bertema tentang distribusi probabilitas kontinu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami ya. Distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu atau disebut normal adalah variabel acak di mana nilainya adalah hasil pengukuran dari sesuatu. Contohnya yaitu ada jarak, berat badan, luas, volume, dan lain-lain. Luasan kurva normal menggunakan tabel distribusi normal standar. P0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan Z0. Selanjutnya ada contoh soalnya. Yang pertama, P0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari sama dengan 1,54. Nah, caranya kita lihat dulu tabel distribusi normal standarnya. Nilai dari 1,54 di dalam tabel tersebut adalah 0,4382. Jadi, P0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari sama dengan 1,54 sama dengan 0,4382. Yang kedua, ada P 1,42 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2,54. Caranya kita lihat lagi tabel distribusi normal standarnya. Lalu kita cari nilai dari 1,42 itu 0,4945. Lalu kita kurang dengan nilai dari 2,54 yaitu 0,4222 yang hasilnya 0,0723. Selanjutnya ada penerapan probabilitas distribusi normal. Rumus dari probabilitas distribusi normal itu ada Z sama dengan nilai variabel random dikurang dengan rata-rata populasi dikurang dengan standar deviasi atau simpangan baku. Selanjutnya ada penerapan probabilitas distribusi normal. Rumusnya Z sama dengan X sebagai nilai variabel random dikurang rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Selanjutnya ada contoh soal dari penerapan probabilitas distribusi normal. Apabila diketahui rata-rata suatu variabel adalah 50, standar deviasinya 5, berapakah nilai Z pada X41? Jadi diketahui ini kita punya X sama dengan 41, deviasinya 5, ditanyanya nilai Z ya, penyelesaiannya sama dengan Z sama dengan X min variabel dari rata-rata suatu variabelnya ini ya, dibagi atau per dari deviasi sama dengan 41 dikurang 50 per 5 sama dengan 1,80. Jadi nilai Z-nya yaitu 1,80. Contoh soal yang kedua yaitu apabila X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata variabel sama dengan 25. Jadi ini simbol dari variabel ya teman-teman, sama dengan 25. Dan simpangan baku ini dari simbolnya itu defisiasi. Jadi simpangan baku defisiasi sama dengan 10. Nah, pertanyaannya, berapakah besar probabilitas pada P kurung buka 20 kurang dari X kurang dari 38 kurung tutup? Nah, jawabannya itu bisa kita mulai yaitu dengan pertama-tama Z sama dengan X min variabel per defisiasi. Ya, nah terus habis itu sama dengan X min 25 per 10, maka diperolehnya Z1 sama dengan 20 kurang 25 per 10 sama dengan min 0,50, Z2 nya sama dengan 38 dikurang 25 per 10 sama dengan 1,30. Jadi probabilitasnya dari P kurang buka 20 kurang dari X kurang dari 38 kurang tutup sama dengan P kurung buka minus 50 kurang dari Z kurang dari 1,30 kurung tutup sama dengan
P kurung buka minus 0,50 kurang dari Z kurang dari 0 kurung tutup ditambah P kurung buka 0 kurang dari Z kurang dari 1,30 kurung tutup sama dengan P kurung buka 0 kurang dari Z kurang dari 0,50 dikurung tutup ditambah P kurung buka lagi 0 kurang dari Z kurang dari 1,30 kurung tutup. Jadi hasilnya sama dengan 0,1915 ditambah 0,4032 sama dengan 0,5947. Jadi teman-teman, besar probabilitas pada P kurung buka 20 kurang dari X kurang dari 38 kurung tutup adalah 0,5947. Selanjutnya ada contoh soal ketiga, pengiriman kertas koran dengan 1000 rim beratnya mencapai 60 gram. Kemudian diketahui nilai dari rata-rata kertas rim tersebut adalah 450 lembar. Selanjutnya, nilai dari standar defisiasinya senilai 10 lembar. Apabila distribusi jumlah kertas per rimnya adalah berdistribusi normal, maka berapa persen kertas rim tersebut dengan isi 455 lembar rim atau bahkan lebih? Penyelesaiannya adalah diketahui variabelnya 450, defisiasinya 10. Misal X sama dengan jumlah kertas per rim, maka Z sama dengan X min variabel per defisiasi sama dengan X min 450 per 10 sama dengan 455 min 450 per 10 sama dengan 0,5. Maka P kurung buka X lebih dari 455 kurung tutup sama dengan P kurung buka Z lebih dari sama dengan 0,5 kurung tutup sama dengan P Z lebih dari sama dengan 0,5 min P 0 kurang dari Z kurang dari 0,5 sama dengan 0,5 min 0,1915 sama dengan 0,3085 sama dengan 30,85%. Jadi banyaknya jumlah rim kertas dengan isi 455 lembar atau lebih mencapai 30,85%. Distribusi probabilitas diskrit. Nah, untuk materi selanjutnya dan akan dijelaskan oleh teman-teman kami ya teman-teman. Distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit adalah konsep penting dalam statistika yang membahas tentang variabel acak yang memiliki nilai-nilai terbatas atau terhitung. Dalam materi ini, kita akan mempelajari 3 jenis distribusi probabilitas diskrit utama. Yang pertama, ada distribusi binomial, yang kedua, ada distribusi Poisson, dan yang ketiga, ada distribusi hypergeometrik. Distribusi binomial. Distribusi binomial memiliki ciri-ciri percobaan diulang sebanyak n kali. Setiap percobaan hanya memiliki 2 hasil, sukses atau gagal. Probabilitas sukses P dan gagal Q tetap pada setiap percobaan dan hasil percobaan saling bebas. Selanjutnya ada contoh soalnya. Sebuah uang logam yang seimbang dilemparkan sebanyak 100 kali. Misalnya muncul sisi gambar yang kita sebut sebagai kejadian sukses atau S. Kemudian muncul sisi angka yang kita sebut sebagai kejadian gagal atau G. Maka P suksesnya itu adalah setengah. Karena uang logam memiliki 2 sisi, yang artinya peluang suksesnya itu 50-50 atau setengah. Nah, P sukses ini dilambangkan dengan P. Selanjutnya untuk P gagal masih sama dengan P sukses, yaitu setengah. Nah, untuk P gagal ini dilambangkan dengan Q. Untuk mencari Q, bisa dengan 1 dikurang dengan P sukses. Nah, percobaan uang logam ini bersifat tetap. Hasilnya akan hanya ada 2, yaitu sukses dan gagal. Rumusnya,
ada fx sama dengan nx, p pangkat x, q pangkat n dikurang dengan x, di mana x ini adalah variabel randomnya, dan q 1 dikurang dengan p sukses, lalu p dan q ini disebut sebagai parameter. Selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan ketika n atau jumlah percobaannya besar dan p probabilitas suksesnya kecil, sehingga np atau rata-ratanya tetap. Nah, rumus dari distribusi Poisson ini ada nx, p pangkat x, q pangkat n dikurang dengan x, dengan x itu sebagai variabel random atau jumlah suksesnya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh soal dari distribusi Poisson. Jadi contoh soalnya yaitu, jika diketahui variabel acak adalah x yang memiliki distribusi binomial ketika diketahui n sama dengan 100 dan p sama dengan 0,005, hitunglah p kurung buka x sama dengan 15 kurung tutup. Caranya, jadi pertama-tama kita cari p kurung buka x sama dengan x kurung tutup dulu ya, sama dengan itu kurung buka lagi 100 per x kurung tutup, terus kita kalikan kurung buka lagi 0,005 kurung tutup dikali lagi kurung buka 0,995 kurung tutup pangkat 100 min x pada x sama dengan 1,2,3 seterusnya titik sampai dengan 100. Maka dari cara di atas itu sama dengan kurung buka 100 per 15 kurung tutup, terus kurung buka lagi 0,005, kurung tutup lagi, akar 15 kuadrat, kurung buka 0,995, kurung tutup, akar kuadratnya pangkat 85. Nah, dari sini kita bisa menentukan sebab jika n sama dengan 100 maka besar dan p sama dengan 0,005 maka kecil, sehingga harus dipakai pendekatan distribusi Poisson dengan cara distribusi Poisson ini kan ada lambangnya ya, seperti yang terlihat di PowerPoint ini, sama dengan NP sama dengan jadi 100 dikurung buka 0,005 kurung tutup hasilnya sama dengan 0,5. Nah, rumusnya untuk mencari distribusi Poisson bawahnya sama dengan P kurung buka X sama dengan X kurung tutup sama dengan ini ada E min hasil dari Poissonnya, distribusi Poissonnya. Terus setelah itu hasil dari distribusi Poisson ini dipangkatin X kan, sama dengan E pangkat min 0,5 bawahnya 0,5 pangkat X sama dengan min. Nah, dengan X-nya itu sama dengan 1,2,3 titik sampai dengan 100, maka P kurung buka X sama dengan 15 kurung tutup sama dengan E min 0,5 kurung buka 0,5 pangkat 15 per 15 sama dengan 0,0000. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini tuh ada yang ketiga yaitu namanya distribusi hipergeometrik. Apa sih distribusi hipergeometrik? Nah, ini biasanya itu digunakan ketika populasi terbagi menjadi dua jenis dan sampel diambil tanpa pengembalian. Rumusnya itu P kurung X sama dengan K kurung tutup sama dengan kurung buka lagi NK pangkat 1 kurung tutup kurung buka lagi N min N bawahnya N min K pangkat 1 kurung tutup, terus di per ada pernya, kurung buka N besar, bawahnya N kecil, kurung tutup lagi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada contoh soalnya sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soal, dalam suatu kantong terdapat 10 bola merah dan bola putih. Apabila diambil 3 bola secara acak, tentukanlah probabilitas untuk memperoleh 0,1, 2, dan 3 bola merah. Penyelesaiannya, N1 sama dengan banyaknya bola merah sama dengan 10, N2 sama dengan banyaknya bola putih sama dengan 5, N sama dengan banyaknya bola sama dengan N1 tambah N2 sama dengan 10 plus 5 sama dengan 15. N sama dengan banyaknya sampel yang diambil. Misalkan X sama dengan banyaknya bola merah yang diperoleh,
Kombinasi bola merah yang diperoleh adalah 10 per K. Kombinasi bola putih yang diperoleh adalah 5 per 3 min K. Kombinasi semua sampel yang diperoleh adalah 15 per 3. Maka probabilitas untuk memperoleh banyaknya bola merah X sama dengan K dalam sampel tersebut adalah P dalam kurung X sama dengan K sama dengan dalam kurung 10 per K dalam kurung 5 per 3 min K per 5 dalam kurung 15 per 3 dengan K sama dengan 0,1,2,3 sehingga diperoleh P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan dalam kurung 10 per 0 dalam kurung 5 per 3 per 15 per 3 sama dengan 10 per 455 sama dengan 0,02197. P dalam kurung sama dengan 1 sama dengan 10 dalam kurung 10 per 1 dalam kurung 5 per 2 per dalam kurung 15 per 3 sama dengan 100 per 455 sama dengan 0,21978. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan dalam kurung 10 per 2 dalam kurung 5 per 1 per dalam kurung 15 per 3 sama dengan 225 per 455 sama dengan 0,49455. P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 10 dalam kurung 10 per 3 dalam kurung 5 per 0 per dalam kurung 15 per 3 sama dengan 120 per 455 sama dengan 0,26373. Dan perhatikan di bawah ini. P dalam kurung X sama dengan 0 plus P dalam kurung X sama dengan 1 plus P dalam kurung X sama dengan 2 plus P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 1. Baik teman-teman, sekian materi yang sudah kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, see you!